Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah, yaitu masjid, dalam rangka untuk mempelajari salah satu masalah dari masalah-masalah agama Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita berada di dalam fi sabilillah, karena sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini derajatnya hasan matanya, bahwasanya beliau mengatakan, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilm, untuk mencari ilmu, maka fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah karena kita sekarang dalam kondisi fi sabilillah. Nah, kemudian adapun materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini cukup berat menurut saya, karena kita bicara tentang masalah yang cukup pelik di kalangan umat manusia. Dan saya beri judul pada malam hari ini dengan Asy-Syiah Al-Ithna Asyariyah, Firqatun Dhallah Mubtadi'ah fil Islam. Artinya Syiah Ithna Asyariyah. Ithna Asyariyah itu artinya 12, karena mereka menganggap mempunyai 12 imam. Itu merupakan firqah, sebuah firqah atau pecahan atau sempalan dhallah yang sesat, mubtadi'ah yang merupakan ahli bid'ah fil Islam, di dalam tubuh umat Islam ini. Jadi kita harus mengakui bahwasanya di tubuh kita umat Islam itu ada orang-orang yang menyempal. Mereka memang melakukan sebagaimana yang kita lakukan, akan tapi mereka menyempal dalam agama Islam ini karena mereka melakukan perkara yang bid'ah. Nah, di sini saya memberikan judul seperti ini, berarti kita di sini hanya membahas satu masalah saja dari banyak masalah orang-orang Syiah. Karena masalah Syiah ini kalau kita bahas secara total, maka kita tidak cukup hanya satu kali pertemuan. Di Solo saja saya sudah menyampaikan masalah Syiah itu perlu 5 kali pertemuan, ya. Itu karena membahas banyak hal. Tapi di sini kita akan membahas satu hal saja, yaitu tentang Syiah yang disebut sebagai Syiah Ithna Asyariyah. Karena Syiah itu bermacam-macam, ada 80-an firqah atau lebih, ya. Maka yang kita bahas di sini hanya satu firqah saja atau satu kelompok saja yang disebut sebagai Ithna Asyariyah. Boleh juga disebut dengan Ja'fariyah, boleh juga disebut dengan Imamiyah. Maka nanti untuk selanjutnya saya akan menyingkat kalimatnya menjadi Syiah Imamiyah supaya lebih gampang untuk dipaham, ya. Karena Ithna Asyariyah ini agak lama mengucapkannya, ya. Dan Ja'fariyah yang disebutkan kepada Imam Ja'far, padahal Imam Ja'far ini termasuk Ahlus Sunnah. Maka lebih tepat kalau kita sebut sebagai Syiah Imamiyah. Kajian saya ini bisa didengarkan di Radio Suara Front 88,5 FM, karena kajian saya biasanya setelah selesai kajian seperti ini kemudian dimasukkan di radio, ya, kemudian disiar ulangkan di sana, maka bisa didengar di sana. Demikian juga kajian-kajian saya di tempat lain, baik yang ada di Solo maupun di Klaten maupun di tempat-tempat lainnya, itu bisa didengarkan di radio ini. Tapi sebagai mukaddimah, saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama adalah kalimatnya atau nasihatnya Al-Imam Ibnu Mubarak. Ini sebelum kita masuk materi, ya. Ibnu Mubarak mengatakan al-ilmu din, ilmu itu adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka kalian harus memperhatikan dari siapa mengambil agama kalian. Jadi jangan kepada semua orang kita ngambil ilmu. Kepada orang Syiah jangan ngambil ilmu, ya.
Karena mereka adalah orang-orang ahli bid'ah, sehingga kita tidak boleh untuk mengambil ilmu dari mereka. Apa dalilnya bahwasanya kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang ahli bid'ah? Dalilnya, nah ini masalah yang kedua yang ingin saya sampaikan. Nabi mengatakan, inna min asyrafis sa'ah, sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat, ayyul tamasal ilm, bahwasanya ilmu agama ini dicari indal asaghir, dari orang-orang yang kecil. Orang kecil yang dimaksud dalam hadis ini bukan orang yang kecil badannya seperti saya, bukan orang yang kecil usianya seperti saya, karena saya masih muda juga. Bukan orang yang kecil bentuk tubuhnya, bukan. Akan tapi yang dimaksud di sini menurut para ulama adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang memiliki kebid'ahan, sehingga ahlul bid'ah ini dianggap sebagai asagir, sebagai orang-orang yang kecil. Kenapa? Karena mereka itu kecil ilmunya, mungkin cerdas otaknya, tapi kecil ilmunya dalam masalah agama karena melakukan amalan bid'ah. Sehingga termasuk Mu'tazilah itu termasuk asagir, kita jangan belajar dari mereka. Orang-orang Syiah termasuk asagir, kita jangan belajar dari mereka. Termasuk juga ya segala kelompok sesat yang lainnya, itu kita tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Karena mengambil ilmu dari mereka itu sama dengan tanda kiamat. Maka jangan mempercepat kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, materi yang saya sampaikan ini telah saya simpulkan dari banyak kitab. Artinya sebelum saya menyampaikan materi ini, saya sudah membaca beberapa rujukan. Ada kitab Fathul Bari Ibnu Hajar, ada kitab Mizanul I'tidal, ada kitab Minhajus Sunnah, ini yang paling terkenal yang bicara masalah Syiah, karena ini 4 jilid tebalnya. Ada kitab Mauqif Ahli Sunnah wa Syiah, ada kitab At-Tashayyuh, ada kitab Ila Ikhwanina Syiah, kepada saudara-saudara kami dari kalangan Syiah, karyanya Dr. Umar Kamil dari Saudi. Ada kitab Nikahul Mut'ah, ini karya guru saya, yaitu Syekh Utsman Al-Khamis dari Kuwait. Kemudian ada Ma'asyiyah Itsna Asyariyah, ini juga karya guru saya, Syekh Nasir Al-Kifari dari Saudi. Ada kitab Mulakhas Kitab Al-Kifari, ini karya guru saya dari Saudi, namanya Syekh Dawud Al-Mahi. Kemudian ada kitab Mudzakkirah Hubbi Ahlil Bait, ini juga karya guru saya, Syekh Abdullah Al-Minkabi dari Saudi juga. Dan juga kitab-kitab yang lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Nah, ini sekedar ringkasan saja dari apa yang setelah saya baca dari kitab-kitab tersebut. Nah, sebenarnya ingin menyampaikan bahwasanya saya sebenarnya kalau disuruh membicarakan masalah Syiah, saya mengaku saya bukan pakarnya. Tapi minimal saya sudah belajar tentang masalah Syiah ini dari beberapa kiai. Ini saya sebutkan nama-namanya di sini. Yang pertama adalah Syekh Utsman Al-Khamis, beliau dari Kuwait, pernah datang ke Indonesia untuk menyampaikan materi tentang Syiah selama sekitar 1 pekan atau 10 hari. Ya, saya lupa. Dan saya mengikuti kajian beliau. Kemudian Syekh Nasir Al-Kifari dari Saudi, dan beliau itu setiap tahun datang ke Indonesia senantiasa menyampaikan satu masalah, yaitu Syiah. Karena beliau tidak mau kalau Syiah ini tersebar di Indonesia. Maka setiap tahun beliau datang selalu ke Indonesia. Kemudian Syekh Dawud Al-Mahi, ini juga dari Saudi. Beliau itu juga setiap tahun datang ke Indonesia. Insya Allah, ya, karena sudah beberapa tahun yang lalu, beliau kalau nggak salah sudah 3 tahun ini, ya, beliau selalu datang ke Indonesia, dan kita harapkan setiap tahun beliau datang ke Indonesia. Kemudian ada Syekh Abdullah Al-Minkabi, ini orang Minangkabau, tapi karena dia itu sudah tinggal di Saudi, sudah nggak bisa bahasa Jawa lagi, ya. Bahasa Indonesia nggak bisa, karena beliau itu terlahir sudah di Saudi, dan memang wajahnya bukan wajah Indonesia, wajah Arab. Jadi kakeknya itu orang Minangkabau, tapi istrinya itu orang Arab, ya. Maka akhirnya anak-anaknya semuanya ikuti Arab. Ini dari Saudi, dan setiap tahun juga beliau datang ke Indonesia. Kemudian Syekh Mamduh Al-Buhairi, ini juga dari Saudi. Saya belajar dari beliau tentang Syiah hanya 1 kali saja, karena memang beliau ke Solo ini baru 1 kali saja, ya, tidak sering ke Indonesia. Kemudian Syekh Ahmad Asy-Syihabi, ini seorang syekh dari Yaman, dan beliaulah yang menceritakan kepada saya tentang Syiah yang ada di Yaman. Ternyata Syiah yang ada di Yaman itu masih ada Syiah yang namanya Syiah Zaidiyah. Yang ini sebagian orang Indonesia mengatakan Syiah Zaidiyah sudah nggak ada di dunia, sudah punah. Ini bohong, ya. Masih ada, karena guru saya dari Yaman, beliau menceritakan sendiri masih banyak orang-orang Syiah Zaidiyah di Yaman. Kemudian yang terakhir adalah guru saya, Ustadz Farid Ahmad Ubbah, ini orang Indonesia, dan beliau adalah pakar Syiah yang sangat terkenal. Beliau tinggal di Bekasi, dan saya sudah tinggal di pesantren beliau sekitar 1 pekan juga untuk mengambil ilmu dari sana. Nah, minimal saya sudah mengambil dari 7 kiai ini, maka saya beranikan diri untuk menyampaikan masalah Syiah. Sebelumnya ketika saya diminta selalu menolak, saya mengatakan saya bukan pakar Syiah, mohon cari yang lain saja. Tapi karena diminta terus, akhirnya ya saya tak salat istikharah dulu.
Kemudian setelah salat istikharah mempelajari banyak kitab dan mengandalkan apa yang sudah saya pelajari dari 7 masyayikh tadi, maka saya sampaikan, termasuk yang saya sampaikan di sini. Ini adalah foto-foto mereka ya, dari barat, dari paling atas ini Syekh Uthman Al-Khamis, ini dari Kuwait, dan beliau adalah guru yang paling mempengaruhi saya dalam masalah Syiah ini, karena beliau sangat menguasai permasalahan ini, karena bertahun-tahun lamanya beliau itu memperdalam masalah Syiah, karena memang beliau itu mewakafkan waktunya untuk memperdalam masalah Syiah supaya bisa menolak kesesatan Syiah. Bahkan beliau itu sering mengadakan diskusi-diskusi secara langsung dengan orang-orang Syiah secara langsung ya. Disiarkan di televisi-televisi Arab Saudi atau di tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian ini adalah Syekh Dawud Al-Mahi yang beliau dari Yaman tapi tinggal di Saudi. Ini Dr. Mamduh Al-Buhairi, ini bersama Ustaz Mu'in dan yang lain-lain. Kemudian di sini adalah Ustaz Farid Ahmad Kubah yang dari Jakarta tadi ya. Kalau ini adalah karya guru saya, Ushul Madhhab Syiah. Ini karyanya Syekh Nasir Al-Kifari. Saya cari foto beliau nggak ketemu, ya akhirnya saya tampilkan di sini foto kitabnya saja. Ya. Baik, kita mulai sekarang masuk materi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang kita bahas adalah Syiah. Apa itu Syiah? Karena kalau kita ingin membahas sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang kita bahas. Kita membahas masalah sholat misalnya, didefinisikan dulu ya, sholat itu apa? Maka kita definisikan dulu, Syiah itu apa? Karena orang itu banyak yang bodoh di dunia ini, sehingga memberikan definisi Syiah semaunya. Ya. Di Solo ada orang yang mengatakan, siapa yang tidak mengkafirkan Bashar Assad, berarti dia Syiah. Ini definisi orang bodoh. Ya. Ketahuan bodohnya dari ucapannya. Ya. Sehingga kalau ketemu orang-orang kayak gini, saya nggak mau bicara. Udah, saya diam aja, pergi aja. Karena ngomong dengan orang bodoh itu nggak akan nyambung. Pak. Imam Syafi'i mengatakan, saya itu kalau debat sama orang selalu menang, alhamdulillah. Kecuali satu, saya nggak bisa menang, yaitu debat sama orang bodoh. Karena diajak ngomong nggak paham. Ya akhirnya udah. Maka Imam Syafi'i nggak mau debat sama orang bodoh. Ini contoh orang bodoh, mendefinisikan orang Syiah yang tidak mau mengkafirkan Bashar Assad berarti Syiah. Nah, ini orang bodoh. Kita lihat bagaimana definisinya para ulama yang saya ambil dari kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha halaman 268. Beliau mengatakan, fil asli humul ladzina syaya'u Ali ibn Abi Thalib. Asalnya yang disebut Syiah itu adalah orang-orang yang mereka itu cenderung kepada Ali bin Abi Thalib atau menokohkan Ali bin Abi Thalib. Dengan kata lain, mereka itu lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita meyakini setelah Nabi itu yang paling utama adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Setelah Umar siapa? Utsman. Baru kemudian Ali. Kenapa kita meyakini seperti itu? Karena para sahabat Nabi itu sejak Nabi masih hidup, mereka sudah pada bicara di antara mereka. Bicara yaitu orang yang paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar. Sepakat semuanya, nggak ada yang nggak setuju. Setelah itu adalah Umar, semuanya sepakat. Setelah itu adalah Utsman, semuanya sepakat. Tapi setelah Utsman mereka diam. Nah, nomor 4-nya siapa yang paling utama? Mereka tidak menentukan, alias berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ali lebih utama, ada yang mengatakan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah lebih utama. Akan tapi 3 orang ini adalah yang disepakati oleh para sahabat sebagai orang yang paling utama. Nah, kalau para sahabat saja sudah menyepakati seperti itu, berarti kalau ada orang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar, nah ini dia sesat. Maka orang Syiah itu adalah orang yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Ini Syiah masa kuno dulu, awal-awal munculnya Syiah. Tsumma saru firqatan min firqil muslimin. Kemudian berikutnya mereka menjadi satu kelompok dari kelompok-kelompok umat Islam. Jadi sempalan-sempalan di dalam tubuh umat Islam. Ya'taqiduna anna al-khilafah fi Ali, yang mereka meyakini bahwasanya yang berhak menjadi khalifah bukan Abu Bakar, tapi Ali. Abu Bakar itu merebut khilafah itu. Nah, itu orang Syiah zaman dulu mengatakan begitu. Tsumma saru firqan katsira, tapi setelah itu jadi sempalan sangat banyak sekali. Kalau dulu Syiah hanya satu ya. Tapi setelah itu menyempal sangat banyak sekali. Sampai saya katakan tadi ada 80-an lebih. Semasaru firqan katsira. Kullu firqatin laha aqaiduhal khassah biha. Setiap satu kelompok dari kelompok-kelompok Syiah itu mempunyai akidah-akidah khusus yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain. Jadi antar Syiah akidahnya berbeda-beda. Ada kelompok Syiah yang mengatakan Quran itu sudah berubah. Ada. Tapi ada juga kelompok Syiah yang mengatakan siapa bilang Quran sudah berubah dia kafir. Sehingga Syiah dengan Syiah saling mengkafirkan. Maka kata guru saya Syekh Dawud Al-Mahi,
antara Syiah Nusairiyah dengan Syiah Imamiyah yang sekarang kita bahas ini saling mengkafirkan. Yang Imamiyah mengatakan Nusairiyah kafir, yang Nusairiyah juga mengatakan Imamiyah kafir. Itu kata guru saya Syekh Nasir Al-Ghifari. Tapi intinya semua mazhab Syiah yang bermacam-macam ini tukhalifu biha aqidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu menyelisih akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini definisi tentang Syiah menurut para ulama-ulama kita. Pembahasan kedua, ma akbaru syi'atil yaum, ma apakah akbaru kelompok yang paling besar asy-syiah dari golongan Syiah al-yaum hari ini. Kita sekarang akan membahas Syiah yang paling gede saja. Adapun Syiah yang kecil-kecil, yang percil-percil itu partai-partai kecil nggak usah dibahas. Kita membahas yang gede aja. Yang mungkin bisa dikatakan yang dipimpin oleh Khomeini, atau boleh dikatakan yang sekarang itu dijalankan oleh kebanyakan rakyat Iran. Nah, itu yang kita bahas ini. Maka jawabannya adalah di dalam kitab guru saya Syekh Nasir Al-Ghifari, yaitu kitab Ma'al Ithnai Asyariyah pada halaman 20. Beliau mengatakan asy-syi'atul imamiyatul ja'fariyatul itsna asyariyah akbarul firaqil islamiyyatil mu'asirati wa ilaiha ittajahat da'watut takrib. Syiah Imamiyah atau Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah itu merupakan kelompok yang paling besar, kelompok Islam modern yang paling besar yang ada di kalangan kelompok Syiah sekarang. Maka yang kita bahas di sini adalah Syiah Imamiyah. Dan Syiah Imamiyah inilah yang dipimpin oleh Khomeini, ya. Dan Syiah Imamiyah inilah yang sekarang ini berlaku di negara Iran, alias yang dipeluk oleh kebanyakan masyarakat Iran. Meskipun di masyarakat Iran sendiri Syiahnya bermacam-macam, ya. Satu sama lain saling berperang. Cuma kita nggak pernah mendengar berita tentang peperangan itu. Tapi sudah disepakati itu bahwasanya ada peperangan di antara mereka sendiri. Ya anggaplah kalau zaman dulu di Indonesia itu perang antara, mohon maaf nih, saya sebutkan nggak ada masalah ini, antara NU dengan Muhammadiyah misalnya. Ya kalau zaman dulu nih, kalau sekarang sudah nggak ada nih. Nah, ada pertentangan yang sangat dahsyat. Nah, demikian juga di Iran itu Syiahnya juga begitu. Maka setelah saya mempelajari tentang masalah Syiah Iran, kesimpulannya sebenarnya hanya satu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwasanya Syiah itu satu kelompok, tapi ternyata mereka itu hatinya berbeda-beda, saling perang antar mereka sendiri. Mirip dengan orang-orang munafik. Baik, pembahasan ketiga, mal hukmu 'ala Syiah. Mal hukmu, bagaimana kita memberikan hukum atau memberikan vonis 'ala Syiah, terhadap Syiah. Ini masalah penting. Karena di Solo itu ada ya semacam gap antar umat Islam, padahal sama-sama ahlu sunnahnya. Gara-gara apa? Berbeda menyikapi. Yang satu mengatakan semua Syiah kafir. Siapa yang tidak mengatakan semua Syiah kafir, berarti dia ikut Syiah. Tapi yang lain mengatakan bukan. Syiah itu bermacam-macam. Sehingga kalau memberikan hukum atau vonis kepada Syiah harus bermacam-macam juga. Kalau kita memberikan hukum kepada Syiah semuanya kafir, ini berarti hukum yang tidak adil. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada Syiah yang mengatakan Quran sudah berubah. Nah, ini ulama sepakat, nggak ada yang berselisih bahwasanya mereka sudah kafir. Mengatakan pada jam ini Quran sudah berubah, ya dia kafirnya pada jam ini, langsung kafir, nggak usah nunggu besok. Ini sudah sepakat ulama, nggak ada yang berselisih. Tapi kalau ada orang Syiah yang meyakini Quran masih utuh dan bahwasanya kalau mengatakan Quran berubah itu kafir, nah kita tidak bisa mengkafirkan mereka. Ini adalah sikapnya para ulama-ulama kita. Maka kita perlu membahas masalah ini. Nah, gara-gara ada dua pendapat di Solo ini, nah sehingga ada semacam gap ya, antara dua kelompok ini. Yang satu yang mengatakan semua Syiah kafir, yang satu mengatakan milah-milah. Nah, mari kita lihat apakah para ulama-ulama kita itu mengatakan semua Syiah kafir, ataukah ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya Syiah itu harus divonis dengan vonis yang berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Kita akan menilai pendapatnya para ulama. Karena kita bukan ulama, Pak. Kalau kita bukan ulama, kita harus merujuknya kepada ulama. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Nah, ulil amri ini salah satu tafsirnya adalah ulama. Jadi kalau ada masalah yang pelik yang diperdapatkan orang, maka hendaklah kita kembalinya kepada ulama-ulama kita. Anggaplah ulama itu berselisih juga. Nah, maka kita lihat mana yang lebih banyak atau mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Anggaplah ada 100 ulama, yang 99 mengatakan ini hukumnya haram, tapi yang satu mengatakan ini hukumnya halal. Kita pilih yang satu atau 99?
Jelas yang 99. Contohnya misalnya hukum jabat tangan laki-laki dengan perempuan, hampir semua ulama mengatakan haram. Masyayikh pada saat ini hampir semuanya mengatakan haram. Tapi ada seorang ulama dari Qatar mengatakan, oh jabat tangan dengan laki dengan perempuan itu nggak haram. Tapi memang ada syaratnya supaya nggak haram ya. Kalau dengan syahwat jelas haram ya. Kalau khawatir syahwat juga haram ya. Syahwat haram, khawatir syahwat juga haram. Tapi kalau nggak ada syahwatnya sama sekali, nah itu tidak haram. Itu menurut sebagian. Tapi saya lebih cenderung kepada mengharamkan semuanya, baik ada syahwat maupun tidak. Tidak ada, itu semuanya hukumnya sama. Nah kembali ke sini. Maka mari kita lihat. Ini adalah perkataan Syekh Utsaimin di dalam kitab Majmu' Fatawa pada juz 3 halaman 55. Ketika beliau ditanya, wahai Syekh, bagaimana kita memberi vonis kepada orang-orang Syiah? Kalau dipanjangkan kalimat itu, apakah kita mengatakan semua Syiah kafir atau gimana? Maka beliau mengatakan asy-syi'atu firqun syatta. Syiah itu adalah beberapa firqah yang sangat banyak yang berbeda-beda. Ithnatani wa 'ishruna firqah. Disebutkanlah Imam Safari ini itu ada 22 firqah. Tapi ini yang disebutkan oleh beliau ya. Tapi sebenarnya lebih banyak daripada itu. 22 ini yang beliau sebutkan saja. Wa 'ala hadza, berdasarkan ini yakhtalifu al-hukmu fihim. Maka memberikan vonis kepada mereka itu juga harus berbeda-beda. Ini yang ngomong bukan saya tapi Syekh Utsaimin. Dan Syekh Utsaimin itu dianggap sebagai ulama Saudi nomor 1 di masa beliau. Ketika gurunya yaitu Syekh Ibnu Baz sudah wafat. Nah, kita yang bukan ulama, marilah kita merujuk kepada ulama-ulama kita. Ulama kita mengatakan bahwasanya memberikan vonis kepada Syiah itu adalah berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kita katakan sama dengan apa yang mereka katakan. Jangan gara-gara kita semangat benci kepada orang-orang ahli bid'ah, dan itu semangat yang baik, tapi jangan sampai menyebabkan kita tidak adil. Menyebabkan kita lepas dari kontrol. Kontrolnya apa? Ya orang bodoh itu jangan ngomong. Kita kan orang bodoh Pak, kalau di hadapan para ulama. Sehingga kita diam saja. Ulama ngomong apa? Nah itu yang kita ikuti. Baik, masalah berikutnya. Apakah asy-syi'atul imamiyah, Syiah Imamiyah yang dipimpin Khomeini, yang di Iran itu kufar? Apakah mereka orang-orang kafir? Nah, ini kita bahas. Dijawab oleh guru saya Syekh Nasir Al-Kifari pada halaman 10. Beliau mengatakan asy-syi'atul itsna asyariyatul laisu sawa'a. Syiah Imamiyah itu tidak sama. Maksudnya apa? Bermacam-macam juga. Jadi meskipun namanya Syiah Imamiyah, tapi ternyata Imamiyah itu berpecah-pecah juga, Pak. Anggaplah kalau misalnya di Indonesia itu ada istilah ahlu sunnah gitu. Nah ahlu sunnah di Indonesia itu juga berbeda-beda. Ahlu sunnah yang mana dulu? Karena ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Atau sekarang yang ngetren misalnya ada istilah salafi. Salafi yang mana dulu? Istilah salafi saja sudah terpecah-pecah beberapa macam. Jadi satu guru punya murid itu bisa bermacam-macam nanti. Apa namanya? Sendiri-sendiri pendiriannya. Maka beliau mengatakan Syiah Imamiyah itu tidak sama. Maksudnya tidak sama apa? Faminhumul ghulatul ladzina nara fi ma katabu al-kufra wa zandaq. Ada kelompok pertama nama kelompok Imamiyah yang ghulat. Ghulat itu yang melampaui batas. Yang kalau kita melihat tulisan-tulisan mereka jelas mereka orang kafir, mereka orang zindik. Zindik bisa dikatakan munafik. Kelompok yang kedua minhum man yamshudul i'tidal. Di antara mereka Syiah Imamiyah ada yang i'tidal. I'tidal itu yang pertengahan, mu'tadil, yang tengah-tengah atau yang sedang-sedang. Nah, untuk yang sedang-sedang kita nggak bisa mengkafirkan. Wa yatasadda li ba'di haula'il ghulat. Bahkan yang tengah-tengah ini mereka itu memusuhi dan mendebat, dan mereka itu yatasadda, menghalangi sebagian kelompok-kelompok yang pertama yang melampaui batas tadi. Seperti yang saya ceritakan tadi. Kelompok yang ghulat mengatakan Quran sudah berubah. Kelompok yang mu'tadil mengatakan siapa mengatakan Quran berubah maka dia kafir. Padahal ini dua-duanya sama-sama imamiyahnya, sama-sama orang Irannya. Ya. Wa minhum man yajma'u bainal ghulu wal i'tidal. Kelompok yang ketiga itu yang mengumpulkan antara ghulu dan juga mengumpulkan dengan i'tidal. Jadi tengah-tengah antara keduanya. Dari kelompok yang ghulat dia ngambil, tapi dari kelompok yang mu'tadil juga dia ngambil. Nah, ini adalah kondisi Syiah Imamiyah pada masa sekarang ini, yang kita sekarang ini hidup ini, yaitu tahun 2014 ini. Karena buku ini dikarang oleh beliau Syekh Nasir Al-Kifari, dan beliau masih mencetak buku ini atau masih menyebarkan buku ini sampai sekarang ini. Beliau tidak meralat tulisan ini. Jadi tulisan ini masih berlaku untuk sampai saat ini juga. Syiah Imamiyah yang ada di Iran maupun di tempat yang lain itu bisa dikatakan terbagi tiga.
Masalah berikutnya, ma anwa'u syiah al-imamiyah. Ma anwa' apa saja macam-macam asyiatul imamiyah? Karena tadi dikatakan syiah imamiyah itu bermacam-macam. Macamnya apa saja? Maka dijawab oleh guru saya Syekh Nasir Al-Ghifari pada halaman 451. Beliau mengatakan bahwasannya bisa dikatakan syiah imamiyah itu terbagi dua kelompok besar. Sebenarnya kalau kita bagi sangat banyak sekali secara rinci tidak cukup dua ya. Tapi secara umum mereka itu yang paling gede kelompoknya itu ada dua. Yang pertama istilahnya silahkan ditulis ya. Namanya syiah imamiyah yang usuliyin. Yang kedua adalah syiah imamiyah yang ikhbariyin. Bedanya apa? Beliau mengatakan wahum ashabu ilmi usulil fikhi indal Ja'fariyah. Kalau yang usuliyin itu mereka orang-orang yang mau mempelajari kitab mempelajari ilmu usul fikih. Nah, adapun ikhbariyah itu emoh dengan ilmu usul fikih. Kenapa? Karena ilmu usul fikih ini munculnya dari siapa, Pak? Yang mencetak atau yang menciptakan ilmu usul fikih siapa? Imam Syafi'i, ya. Nah, Imam Syafi'i ini kan bukan Syiah. Karena Imam Syafi'i bukan Syiah, sehingga Syiah ikhbariyah itu emoh sama ilmu usul fikih. Dianggap ilmu kotor, ilmu jelek ya. Ini ilmunya Ahlus Sunnah itu jangan diambil. Tapi kalau Syiah usuliyin, mereka mempelajari ilmu usul fikih ini. Wal ikhbariyun la ya'tamidun illa ala mutunil akhbar allati tuwa an a'immatihim. Adapun Syiah ikhbariyin, mereka itu hanya menjadikan dalil mereka itu atau pedoman mereka itu adalah kabar-kabar atau hadis-hadis yang diriwayatkan dari imam-imam mereka. Jadi saya ringkaskan, kalau Syiah usuliyin itu mereka mau mempelajari ilmu usul fikih dan mereka itu tidak menerima semua riwayat yang ada dari imam-imam orang-orang Syiah. Tapi riwayat-riwayat yang ada itu diteliti dulu. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang wasak. Kalau dia itu sahih, diterima. Tapi kalau itu dhaif, maka dilempar, dibuang. Contoh yang dhaif apa? Riwayat yang mengatakan bahwasanya Quran sudah berubah. Nah, ini riwayat yang dibuang oleh Syiah usuliyin. Mereka nggak mau terima. Itu riwayat itu nggak benar itu. Ya memang ada dalam kitab kami, ada itu dalam kitab Al-Kafi ada. Tapi itu riwayat yang tidak dipakai. Seperti misalnya kita mempunyai kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan Abu Dawud dari A sampai Z tidak semuanya kita pakai. Ada yang hadis palsunya, ada hadis dhaifnya kita buang. Meskipun kitab Sunan Abu Dawud ini adalah kitabnya kita, kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita buang sebagian hadisnya kenapa? Karena dhaifnya. Demikian juga Syiah usuliyin kayak begitu. Tapi kalau ikhbariyin, maka mereka pokoknya ini riwayat dari imam-imam kita terima. Ditelan begitu saja. Nah, kalau memang modelnya sudah seperti itu, maka jangan heran ketika kita membuka di internet itu ternyata antara Syiah Imamiyah dengan Syiah Usuli dengan Syiah Ikhbari ini saling perang, bahkan saling bunuh-membunuh antar satu dengan yang lainnya. Bahkan saya mengumpulkan bunutan video-videonya orang-orang Syiah, itu ternyata Khamenei yang sekarang menjabat sebagai ketuanya orang-orang Syiah setelah Imam Khomeini itu dilaknati oleh Syiah-Syiah yang ikhbariyin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Khamenei ini termasuk Syiah yang usuliyin, sehingga dilaknati ya. Ada doanya itu. Allahumma la'an Khamenei. Jelas seperti itu. Kemudian murid-muridnya ngamini, amin, amin, astagfirullah. Ini majlis melaknat orang. Ini orang-orang Syiah. Alhamdulillah di kita Ahlus Sunnah tampaknya insya Allah nggak ada. Paling menjelek-jelekan saja, tapi kalau melaknati insya Allah nggak ada. Karena memang Nabi sudah bersabda, laisal mu'min bil la'an. Orang beriman itu bukan orang yang tukang melaknat. Kalau orang itu gampang mengatakan laknat, nah ini bukan sifatnya orang-orang beriman. Baik, maka pertanyaan berikutnya, idzan mal farqu bainal usuliyah wal ikhbariyah? Kalau begitu, perbedaan yang paling mencolok antara usuliyah dengan ikhbariyah itu apa? Kata Syekh Daud Al-Mahi, guru saya dari Saudi, beliau mengatakan al-ikhbariyun qalu bi tahrifil Quran. Orang-orang Syiah ikhbari itu mereka mengatakan Quran sudah berubah. Sebenarnya itu tidak 30 juz. Kalau dikatakan 30 juz itu sudah kurang, ya, mestinya lebih. Wal usuliyun yungkiruna tahrifal Quran. Adapun Syiah usuli, maka mereka itu mengingkari bahwasanya Quran sudah berubah. Bahkan mereka mengkafirkan orang yang mengatakan seperti itu. Karena itu di Iran ada dua kitab. Kitab yang pertama berjudul Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kalami Rabbil Arbab. Isinya adalah bahwasanya dalil-dalil bahwasanya betul-betul Al-Quran sudah berubah. Kitab yang kedua ditulis oleh Syekh Ali Al-Milani, seorang tokoh Syiah Imamiyah yang usuliyah.
Beliau menulis kitab berjudul At-Tahqiq fi Nahyi Tahrif an Kitabillah Syarif. Sebuah penelitian bahwasanya betul-betul Al-Quran itu tidak berubah. Dan kitab ini semacam menolak terhadap kitab yang pertama. Jadi saling perang, padahal sama-sama syiahnya, padahal sama-sama imamiyahnya. Nah, kalau modelnya seperti ini, orang-orang syiah, kemudian kita hukumi mereka dengan satu hukum, ini berarti kita nggak adil. Berarti kita tidak seperti sikapnya para ulama-ulama kita, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Albani, semuanya mengatakan bahwasanya syiah itu hukumnya tidak boleh dihukumi satu, ya, tapi berbeda-beda. Dr. Al-Waili, seorang tokoh syiah juga yang beliau sudah wafat, ya. Beliau ini termasuk syiah yang usuli, yang mu'tadil, yang sedang-sedang, yang tidak mencela para sahabat. Beliau menjelaskan bahwasanya kitab Faslul Khitab yang saya jelaskan tadi itu sudah ditolak dengan kitab At-Tahqiq fi Nahyi Tahrif. Nah, sehingga antara syiah usuliyah dengan syiah ikhbariyah itu memang saling perang antar mereka, tidak hanya dalam masalah akidah, juga sampai perang dalam masalah fisik juga, ya. Hal hunaka farqun akhar bainahuma? Apakah ada perbedaan yang lain selain itu? Tentu saja ada. Kalau kita bahas perbedaan antara usuliyah dengan ikhbariyah, mungkin saya perlu 3 kali majelis lagi. Perbedaannya saja, ya. Karena perbedaannya itu yang saya kumpulkan itu ada 40 perbedaan. Nah, maka untuk membahas 40 perbedaan ini saya butuh 3 kali majelis atau 4 kali majelis. Tapi kita sebutkan di sini sebagian saja. Bahwasanya al-ikhbariyun ya'taqidu nasihatal kutubil arba'ah bisa bi asriha. Orang-orang Syiah itu mempunyai kitab 4. Yang kitab 4 ini sama dengan kalau kita Ahlus Sunnah mempunyai kitab 6, yaitu Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Lah mereka mempunyai 4 kitab yang merupakan 4 kitab pedoman mereka. Nah, orang-orang Syiah Ikhbariyah itu mereka itu meyakini semua hadis yang ada di dalam kitab-kitab ini sahih. Sehingga ditelan semuanya dimakan. Illa ma nasu ala dha'fi, kecuali segelintir riwayat yang mereka mengatakan ini dhaif, maka mereka tidak menerimanya. Akan tapi kalau Syiah yang usuliyun la yaquluna bidzalik, mereka tidak mau mengatakan itu, enggak. Bahkan kitab Al-Kafi yang sering disebut-sebut oleh orang itu bahasanya kitab kafirnya orang-orang Syiah, itu oleh Syiah usuliyun itu mereka mengatakan 2/3-nya itu dhaif. Sehingga Syiah Ikhbariyah ini menuduh kepada Syiah usuliyah, hei Syiah usuliyah, kalian tuh kafir. Kenapa kafir? Karena kalian itu sudah meninggalkan 2/3 dari ajaran kami, ajaran orang-orang Syiah. Jadi Syiah yang benar itu kami, Syiah yang Ikhbariyah. Kalian tuh Syiah palsu, ya. Syiah ranggena, ya, kalau dibahasakan kita. Itu perang antar mereka. Nah, sekarang pertanyaan, ayyuhuma akthar? Mana yang lebih banyak? Apakah Syiah yang usuliyah atau Syiah yang ikhbariyah? Kalau kita ditanya orang, Pak, ya, orang-orang Syiah itu kebanyakan mengatakan Quran berubah atau kebanyakan tidak mengatakan Quran berubah. Nah, dalam benak kita, selama kita mendengar berita-berita tentang Syiah, kita akan menjawab apa, Pak? Kebanyakan itu mengatakan Quran berubah atau tidak? Hah? Tidak, ya? Kalau saya sampaikan pertanyaan ini di majelis yang lain, mereka mengatakan, iya, kebanyakan mengatakan apa? Quran berubah. Saya tanya, kenapa antum mengatakan bahwasanya kebanyakan orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Quran berubah? Mereka mengatakan karena kami sering membaca, Ustaz, di tempelan-tempelan masjid, ya. Ada apa berita-berita tentang Syiah, kita baca kekafiran-kekafiran mereka. Ya ini wajar. Kenapa? Karena yang nempel-nempel itu memang yang beranggapan bahwasanya Syiah itu semuanya kafir. Sehingga ditampilkan kekafiran-kekafiran Syiah, tapi tanpa memerinci sebagaimana diperinci oleh para ulama kita. Mereka nggak ada yang mengatakan Syiah usuliyah, Syiah apa, ikhbariyah, nggak ada. Dan saya selama ini mendapatkan informasi bahwasanya Syiah ada usuliyah, ada ikhbariyah, itu ya ketika ketemu dengan guru-guru saya dari Saudi, dari Kuwait ini. Sebelum ketemu dengan mereka saya nggak pernah dengar istilah itu. Bahkan saya waktu mendengar istilah itu saya langsung tanya, Syekh, saya tanya, apa pertanyaannya? Apakah sekarang ini Syiah usuliyah masih ada? Beliau mengatakan ada. Maka saya nggak puas, saya tanyakan, siapa tokoh mereka kalau memang ada? Memang ada orang Syiah yang mengatakan Quran nggak berubah. Siapa tokoh mereka? Maka Syekh saya mengatakan, saya nggak tahu tokohnya. Tapi yang jelas, usuliyah masih ada, ikhbariyah masih ada, semuanya ada di Iran dan semuanya saling perang.
Nah, sekarang pertanyaan ini kita jawab dengan jawabannya Syekh Nasir Al-Ghifari pada halaman 894. Beliau mengatakan wal Ja'fariyatul Ithna Asyariyatu yang qasibuna ila usuliyyin wa humul kathratul ghalibah. Syiah Imamiyah itu terbagi dua. Yang pertama usuliyyin, dan mereka itu adalah al-kathrah, yang kebanyakan, al-ghalibah, yang mayoritas. Jadi mayoritas orang Syiah itu adalah usuli, maksudnya yang Imamiyah, dan mereka itu tidak mengatakan Quran berubah. Wa ikhbariyin wa hum qillah qalilah. Kelompok kedua namanya ikhbariyin, dan mereka itu qillatun sedikit, qalilatun sangat sedikit. Sudah sedikit tambahi qalilah lagi. Jadi untuk menunjukkan betapa sedikitnya mereka. Nah, maka kita harus mengubah sekarang apa yang ada di dalam benak kita. Kalau memang dulu kita menganggap bahwasanya kebanyakan orang Syiah mengatakan Quran itu berubah. Terus terang Pak, kalau saya mengaku sendiri ya, dalam benak saya kebanyakan orang Syiah itu mengatakan Quran berubah. Karena sejak kecil saya mendengar Syiah itu katanya Syiah itu punya Quran sendiri, ya kan? Quran mereka beda dengan Quran kita. Nah, kalau begitu berarti kan mereka mengatakan Quran kita sudah berubah. Akan tapi ternyata setelah saya mempelajari bersama para ulama-ulama ini, terbukti bahwasanya ternyata memang tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan poin yang ke-9. Al-Khumaini usuli atau ikhbari. Khumaini itu Syiah yang usuli atau Syiah yang ikhbari. Kalau saya dulu ketika ditanya kayak begini, dalam benak saya langsung mengatakan Khomeini ikhbari. Khomeini itu mengatakan Quran berubah karena ikhbari. Tapi ternyata saya kaget begitu saya membuka kitabnya Syekh Nasir Al-Ghifari pada juz 1 halaman 115. Beliau mengatakan min syuyukhil akhbariyah Muhammad Husain Al-Kashif Ridha sahibu asli Syiah wa usulina. Termasuk Syiah ikhbariyah, tokohnya itu adalah namanya Muhammad Husain Al-Kashif Ridha. Ini nama tokoh Syiah. Kathratul akhbariyin fi ba'dil jihad mithl Bahrain. Syiah ikhbariyah itu kebanyakannya di tempat-tempat seperti Bahrain dan yang lainnya. Min kibari syuyukh ta'ifah al-usuliyah alladziina yumaththiluna al-kathrah al-ghalibah. Adapun Syiah yang usuliyah yang mereka merupakan yang mayoritas, itu contoh dari tokoh-tokohnya adalah 1. Muhsin Al-Hakim, 2. Syariat Madari, 3. Khui, 4. Khomeini. Begitu saya membaca kata-kata Khomeini, kaget saya. Ternyata Khomeini termasuk Syiah yang usuli. Padahal usuli itu yang mengatakan Quran tidak berubah. Nah, sehingga kalau ada orang mengatakan Khomeini kafir, maka kita tanya dulu ya, kekafirannya kenapa? Kalau dia menjawab Khomeini kafir karena dia mengatakan Quran berubah, nah, maka kita katakan, antum sudah pernah belajar nggak usuli dan ikhbari? Kalau dia nggak pernah belajar, ya wajar menjawab seperti itu. Tapi kalau dia mengatakan dia usuli, nah kita jawab usuli itu mengatakan bahwasanya Quran tidak berubah. Berarti kalau Khomeini dikafirkan gara-gara dia mengatakan Quran berubah, ini salah. Harus dicari kekafiran yang lain. Bukan berarti saya tidak mengatakan Khomeini kafir, ya. Saya nggak tahu Khomeini kafir atau enggak, saya nggak tahu karena saya tidak pernah membaca buku-bukunya Khomeini dan saya tidak mempunyai bukunya Khomeini kecuali satu saja. Dan itu buku yang sangat tipis, namanya Hukumah Islamiyah. Itu diberi oleh teman saya ketika saya berkunjung di rumah dia, dan karena dia waktu mengikuti daurah dikasih Syekh buku itu ya. Nah, kemudian saya membaca beberapa halaman malas ya, karena bahasanya sulit untuk dipaham. Saya lebih suka membaca kitab-kitab hadis saja, enak dan mudah dipaham. Dan maka Khomeini ini belum tentu tidak kafir, tapi belum tentu juga kafir. Artinya kita harus meneliti dulu. Kalau dia mengatakan misalnya Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, nah berarti Khomeini kafir kalau mengatakan gitu. Karena siapapun orang mengatakan Aisyah berzina, jelas kafirnya. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan surat An-Nur, di mana dalam surat An-Nur itu semacam Allah menegaskan bahwasanya Aisyah tidak berzina. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithun lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin. Orang-orang yang baik, perempuan-perempuan yang baik itu menjadi suaminya orang-orang yang baik. Artinya Aisyah ini orang baik. Kenapa? Karena dia itu suaminya adalah Rasulullah SAW. Kalau orang baik nggak mungkin berzina. Nah, dari ayat ini para ulama menegaskan berarti Aisyah itu tidak berzina. Sehingga siapapun orang mengatakan Aisyah berzina, nah dia sudah kafir. Tapi kalau Khomeini mengatakan Aisyah ini kurang ajar, kenapa kurang ajar? Karena dia itu memerangi Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, kita tidak mengatakan dia kafir, tapi dia fasik.
Kenapa fasik? Aisyah adalah ibu kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum muslimin. Masa mengatakan kepada ibunya kurang ajar? Ini berarti anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Ini anak yang durhaka. Sehingga kalau ada orang Syiah mengatakan Aisyah berzina, kita katakan dia kafir. Dan kalau ada orang Syiah mengatakan Aisyah kurang ajar, kita katakan dia fasik. Fasik dengan kafir berbeda. Fasik itu di bawahnya kafir. Kalau kafir itu kalau sudah masuk neraka, Pak, nggak bakal keluar lagi. Selama-lamanya nggak bakal. Tapi kalau yang namanya fasik, maka dia masuk ke dalam neraka itu masih bisa keluar. Sehingga orang-orang Syiah ini, karena mereka itu adalah ahli bid'ah, maka mereka sudah pasti mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Bid'ahnya itu. Akan tapi mereka bisa keluar dari neraka. Kenapa? Karena mereka itu masih belum kafir bid'ahnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, Syiah ada dua, ada yang kafir, ada yang fasik. Kalau yang sudah tingkat kafir, yang gulat tadi, maka dia berarti kekal di neraka, nggak bakal keluar. Kalau sampai matinya belum tobat. Tapi kalau Syiah yang dia tidak gulat, tidak mengatakan perkataan-perkataan kekafiran, maka dia hanya nyemplung ke neraka beberapa saat, nanti bisa keluar lagi. Sama dengan hukumnya dengan para ahli bid'ah yang lain, Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, kemudian ya banyak sekali ya, Jahmiyah dan juga kelompok-kelompok sesat yang lainnya, baik yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya maupun yang tidak disebutkan. Qadariyah itu ada dalam hadis Nabi, hadisnya sahih. Khawarij itu ada dalam hadis Nabi, hadisnya sahih. Tapi kalau nama Mu'tazilah, Jahmiyah ini memang dalam hadis nggak ada, ya, karena itu muncul baru bid'ah-bid'ah. Tapi pembahasan berikutnya, kalau begitu mal qaidah, apa qaidah kita fil hukmi ala Syiah? Untuk memberikan vonis kepada Syiah, qaidahnya apa? Ya, kalau kita sudah punya qaidah, supaya nanti kita dalam memberikan vonis itu sesuai dengan apa qaidahnya para ulama kita. Ya, jangan membuat qaidah sendiri karena kita bukan ulama. Nah, saya ingin menyampaikan dua qaidah. Qaidah yang pertama, ini saya dapatkan pertama kali saya dengarkan oleh telinga saya dari guru saya Ustaz Muin. Beliau mengatakan al-ghalib lahu hukmul kull wan nadir lahu hukmul adam. Ini beliau sampaikan ketika membahas sebuah permasalahan fikih, ya, bukan membahas Syiah. Al-ghalib yang mayoritas lahu hukmul kull, itu mendapat hukum seolah-olah semuanya. Wan nadir sementara yang jarang itu lahu hukmul adam, itu mempunyai hukum seolah-olah enggak ada. Misalnya gini Pak, di Solo itu ada pasar namanya pasar maling. Pernah dengar Pak ya? Nah, kalau pasar maling itu maksudnya adalah barang-barang yang ada di situ itu kebanyakannya 90%-nya itu adalah barang-barang hasil curian, maka hukumnya kita beli di sana haram. Kenapa? Karena 90% ini adalah ghalib, ini mayoritas. Maka yang 10%-nya ini dikalahkan. Tapi kalau sebaliknya, ternyata pasar maling itu hanya nama saja, ya, dan ternyata barang-barang curian itu hanya 1% atau 10%, ya sangat sedikit, maka itu lahu hukmul adam, itu dihukumi seolah-olah nggak ada. Berarti kita beli ke pasar maling nggak apa-apa, tidak usah tanya, Pak ini barang hasil curian atau enggak, nggak usah tanya, karena kalau ditanya nggak akan ngaku, ya, pasti dia akan mengatakan bukan curian. Ini maksud kaidah ini. Nah, maka mari kita terapkan. Kalau Syiah Imamiyah itu ternyata yang usuliyah itu oleh para ulama dikatakan kasroh ghalibah yang mayoritas, sementara Syiah Ikhbariyah itu dikatakan oleh para ulama sebagai illah qalilah sangat-sangat sedikit, maka jangan kita memberikan hukum berdasarkan yang sedikit. Ini menyelisih kaidah ini. Berarti sama dengan kita mengharamkan orang datang ke pasar maling, padahal barang malingnya itu hanya 1% saja. Itu fatwa yang salah. Boleh kalau kita tidak mau beli, nggak apa-apa. Ya. Warok itu namanya. Ya. Karena di situ ada 1%-nya barang malingan saya nggak mau beli. Nggak apa-apa, ya bagus itu. Tapi jangan mengharamkan kepada orang. Itu nggak boleh. Ya. Karena berarti Anda mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, ini saya dapatkan dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan, fal wajib, maka yang merupakan kewajiban bagi kita adalah al-hadar, untuk hati-hati atau waspada, jangan gegabah, min itlaqil kufri, untuk mudah-mudah mengatakan kafir ala ta'ifah, terhadap satu kelompok tertentu, au syakhsin muayyan, atau terhadap orang tertentu.
Jangan mudah-mudah mengatakan, oh Mu'tazilah kafir, oh Syiah kafir semua. Jangan mengatakan gitu ya. Kita katakan ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Nah itu adil sesuai dengan pendapatnya Syekh Utsaimin ini. Maka beliau melanjutkan kalimatnya, beliau mengatakan asy-syi'atu firqun syatta. Syiah itu ada beberapa firqah yang berbeda-beda. Itsnatani wa ishruna firqah, disebutkan ada 22 firqah menurut Imam Safarini. Wa 'ala hadza yakhtalifu al-hukmu fihim. Berdasarkan ini, maka kalau kita memvonis mereka itu yakhtalif, itu vonisnya harus berbeda-beda. Jangan memberikan satu vonis yang sama ya. Itu berarti kita tidak adil, dan ini sudah disampaikan oleh Syekh Utsaimin pada juz yang ketiga halaman 55 dari kitab Majmu' Fatawa. Pembahasan nomor 10. Ini adzan isya-nya jam berapa, Pak? Oh, isya dulu aja. Oke. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita bahas nomor 10 dan seterusnya. Kalau nggak salah kita sampai nomor 15. Jadi masih ada 5 poin lagi yang harus saya bahas. Subhanallah wa rabbana bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.